Halo, selamat datang teman-teman di channel AFMod ya. Di video kali ini saya mau membahas mengenai RC pertama saya yang sebenarnya sudah lama saya beli ya. Cuman di sini saya mau bahas upgrade-nya. Jadi ini basicnya RC ini adalah RC yang bisa dibilang untuk pemula ya. Jadi ini basicnya adalah mereknya Huangbo tipe ZP1001. Ya, tampilan standarnya sudah tidak seperti ini ya. Jadi ini sudah saya upgrade banyak sebenarnya. Saya sendiri pun bukan pemain RC yang sudah expert atau yang sudah lama atau yang sudah senior. Saya sendiri masih pemula sekali. Karena ini RC pertama saya. Saya sebenarnya awalnya cuma iseng coba-coba ya. Cuman ternyata saya banyak lihat juga video di YouTube yang mengupgrade RC yang sama. Jadi saya juga terinspirasi oleh mereka dan akhirnya saya juga utak-atik sendiri RC saya ini. Nah, sekarang sampai akhirnya dia bentuknya seperti ini gitu. Jadi apa aja sih yang saya upgrade, apa aja sih yang saya rubah di sini, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke? Siap? Nanti ikutin aja. Ya, oke. Jadi untuk yang pertama kita akan bahas dulu satu persatu, mungkin yang terlihat dulu aja ya dari tampilannya saja. Yang jelas ini sebenarnya semua komponen mechanical dan body itu masih standar, hanya saja memang untuk body ini saya repaint, saya cat ulang dengan warna khaki ya, jadi kayak desert gitulah pokoknya. Saya cat ulang. Untuk komponen-komponen di body masih standar, kecuali di sini ada tambahan ya, LED bar kecil ya. Jadi ini bukan LED bar yang full selebar body, tapi yang kecil ini aja, karena sebenarnya RC ZP1001 sendiri memang di boxnya disebut dia skala 1:10 ya. Cuman kalau kita sandingkan dengan RC yang beneran gitu ya, yang bukan yang misalnya kayak merek-merek yang mahal-mahal itu, dia kalau disandingkan dia ukurannya lebih kecil. Jadi kalau bisa dibilang nih skalanya agak nanggung ya, bukan 1:10 sebenarnya, mungkin dia 1:11 atau 1:12 mungkin ya. Di sini dia lebih kecil. Jadi ketika saya beli LED bar yang untuk RC 1:10 itu, dia ternyata ukurannya LED barnya dia lebih panjang daripada lebar bodinya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk beli LED bar yang kecil ini aja. Ini pun sudah sangat terang sekali sebenarnya. Nah, itu dari tampilan yang pertama selain body. Kemudian saya tambahkan juga di sini kayak sling ya. Sling yang kalau di mobil off-road itu fungsinya untuk melindungi kaca depan ya, supaya tidak pecah atau rusak kalau terkena ranting-ranting pohon. Ya, jadi untuk tampilan luar kurang lebih masih sama, hanya saya repaint. Untuk pelek juga saya cat ulang, yang aslinya warnanya silver metalik gitu ya. Di sini saya cat menjadi black hitam Dove, terus saya kasih cat putih juga di bagian tulisan converternya ya. Itu sih dari tampilan luar, selebihnya sih masih standar. Untuk lampu-lampu elektrikal juga masih standar. Nah, untuk selanjutnya, untuk part-part lain yang saya upgrade ini sebenarnya lebih banyak ke elektrikal dan mekanikalnya. Sebenarnya tidak diganti part yang baru juga, mungkin ada beberapa item atau beberapa komponen yang sebenarnya saya custom ya, di custom ada yang dipotong ya, terutama untuk suspensi. Kemudian untuk elektrikal hampir semuanya saya ganti, kecuali motor ya. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat dalamnya.
Ya, teman-teman bisa lihat di sini apa aja yang saya upgrade ya. Oke, saya akan bahas satu persatu. Mungkin yang pertama dari suspensi ya. Dari suspensi, kalau teman-teman lihat sebenarnya ini shock absorbernya ini masih standar, masih bawaan mobilnya sendiri, hanya saja eh, shock bawaannya itu dalam kondisi standar itu keras banget ya. Jadi ketika dia melewati jalan berbatu tuh dia eh, terasa sangat rigid, stiff. Jadi kurang terasa lah suspensi mobil off-roadnya itu, dia bergetar di seluruh bodinya. Sehingga di sini modifikasi yang saya lakukan adalah memotong untuk bagian springnya, bagian per ini saya potong dua ulir ya, sehingga konstanta pegasnya sedikit turun, sehingga sekarang suspensinya lebih empuk seperti itu. Nah, oke, selanjutnya komponen apa lagi ya yang saya upgrade. Jadi tadi suspensi udah saya lakukan pemotongan spring, kemudian selanjutnya komponen yang saya custom itu adalah ban ya. Jadi untuk ban bawaannya sendiri ini awalnya dia keras banget, jadi ketika dipencet gini dia tidak ada kayak kayak nggak kayak terlalu besar tekanannya. Jadi modifikasi yang saya lakukan adalah melubangi bagian dalam pelek ini ya. Saya bor dengan mata bor kecil sehingga ada aliran udara untuk keluar. Jadi sehingga ketika dia napak itu tidak kaku ban ini, sehingga semakin banyak permukaan ban yang menempel ke tanah ketika dia jalan, maka semakin besar juga traksi yang bisa kita dapatkan, sehingga tidak bouncy ya, tidak mantul-mantul. Kemudian juga dia akan menambah kelembutan suspensi dan juga menambah traksi ketika di medan yang berbatu atau berlumpur seperti itu. Kemudian selain saya lubangin bagian peleknya, bagian dalam ini juga saya tambahkan pemberat, saya tempel pemberat metal yang untuk balancing ban yang benar itu ya. Jadi seperti ini salah satunya saya tempel juga di bagian bodi. Ini saya tempelkan juga di dalam pelek ban di dalamnya. Kemudian saya lakban sehingga dia akan menambah berat dari ban sendiri. Kemudian modifikasi yang saya lakukan yaitu terkait dengan steering. Jadi angle steering angle-nya ya. Steering angle-nya itu ketika untuk mobil bawaan ini ketika dibelokkan dia tidak terlalu tajam belokannya, sehingga di sini saya lakukan modifikasi saya dengan memberikan coakan pada bagian situ ya, semoga kelihatan. Itu saya potong sehingga ketika dia dibelokkan dia bisa lebih tajam lagi seperti ini. Nah, jadi udah nggak mentok lagi, belokannya bisa lebih tajam. Itu ya, itu secara bagian roda depannya. Kemudian mekanikal lain yang saya modifikasi yaitu bagian ini ya, steering linknya ini ya, ini saya ganti dengan yang metal punya. Kalau yang ini memang masih bawaannya masih plastik, yang ini saya ganti dengan yang metal. Ini belum sempat beli, sebenarnya pengen saya ganti metal cuman belum sempat beli juga ya. Itu sih. Kemudian juga di beberapa bagian saya kasih pemberat tambahan seperti ini nih ya. Ini sebenarnya mungkin ngaruhnya nggak terlalu banyak, tapi ya lumayan lah buat tambah-tambah berat ya. Saya beli ini murah aja. Sorry nggak kelihatan ini. Pemberat saya tempel di sini, kemudian di bagian bawah juga saya tambahkan di bagian bawah sini dan juga di depan sini. Seperti itu. Kemudian untuk kaki-kaki ya masih standar aja karena bawaannya dia ya seperti inilah apa adanya. Sasisnya juga masih plastik, kemudian link-link ini juga masih bahannya masih plastik. Yang metal hanya PPS-nya nih, propeller shaft-nya nih. Ini aja yang metal. Untuk garden juga masih standar bawaan ya, karena mungkin agak sulit untuk di custom atau diganti part yang lain. Oke, upgrade selanjutnya saya akan masuk ke sisi elektrikal ya. Jadi apa aja yang diganti di sini? Untuk sistem kontrolnya hampir keseluruhan saya ganti semua ya. Ya, jadi di sini ESC saya ganti pakai Hobbywing ya 1060. Saya ganti, kemudian
RXX-nya ya, remote dan juga receiver juga saya ganti dengan Austar Hobby. Ini dia 4 channel. Sebenarnya untuk channel 3 ini saya manfaatkan untuk lampu tambahan ya, LED bar di situ. Kemudian untuk motor masih standar, tidak ada perubahan. Kemudian servo juga saya ganti. Servo saya ganti ini dengan yang merek apa? GX ya. Nanti saya tampilkan di situ di video. Ya, saya ganti dengan yang lebih strong ya, lebih kuat. Meskipun sebenarnya servo untuk ini dia tidak masuk ya di dudukan servo aslinya, karena servo aslinya itu ukurannya lebih kecil. Ya, jadi di sini saya terpaksa memodifikasi dudukan servonya, saya potong bagian dudukan aslinya, kemudian saya bikin lubang baru, saya bor, saya pasang pakai bor tambahan. Tapi so far sih nggak ada masalah ya, dia masih bisa duduk kencang. Minusnya adalah karena dia dimensi servonya ini lebih besar, jadi ketika suspensinya ini bekerja, servonya ini kepentok dengan sasis. Nah, kalau servo bawaannya dia lebarnya pas nih dengan celah antar sasis ini, jadi ketika dia tekan, servonya itu akan masuk di lubang ini, seperti itu. Ya, oh iya, satu lagi yang saya ganti, saya juga pakai baterai yang ini ya, baterai baru. Ya, sorry. Ini baterai ini saya beli baru. Ini baterai 2S. Ini baterai aslinya. Ini ya, ini baterai aslinya. Oke, ini baterai aslinya, saya ganti dengan baterai yang ini. Ya, untuk baterai. Oke, ya, ya mohon maaf ini kalau dari tampilan kabel ya, manajemen kabelnya agak sedikit berantakan karena ya saya ini pertama kali saya modifikasi RC dan saya belum fokus masalah kerapian. Saya masih fokus ke komponen apa aja yang saya modifikasi dan diganti. Jadi kalau kabel mungkin masih terlihat berantakan sekali. Ya kira-kira seperti itu untuk modifikasi yang saya lakukan atau upgrade yang saya lakukan untuk RC HB-ZP1001 ini. Ya sejauh ini setelah saya coba-coba di trek tanah ya, di trek yang agak berat ya, untuk off-road ringan dia masih sangat capable, sangat mampu sekali, tidak ada masalah. Mungkin tapi jika dibandingkan dengan RC yang lebih mahal maksudnya, ya, tentunya performanya masih kalah jauh ya, karena ini basicnya adalah RC off-road yang bisa dibilang murah, sehingga ya kemampuannya sesuai dengan harganya, seperti itu. Ya harapannya nanti ke depannya saya juga pengen bisa beli atau mungkin ngerakit RC yang lebih serius, yang lebih powerful untuk off-road, lebih capable untuk off-road, dan bisa menikmati dan bisa main dengan RC tersebut. Ya harapannya seperti itu. Tapi untuk level saya saat ini yang bisa dibilang sangat pemula sekali, saya pikir ini sudah sangat cukup sekali, sangat memuaskan lah. Meskipun ya saya upgrade seperti ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Ya, salam satu hobi. Jangan lupa like dan subscribe-nya karena itu gratis, dan sampai jumpa.